Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Prau karena katanya Dieng sedang dingin-dinginnya. Jadi saya ingin membandingkan sebenarnya mana yang lebih dingin, Dieng atau hatimu yang sudah apa ya yang belakangnya eng? Ya itulah pokoknya. Kan biasanya kan lebih dingin mana? Dieng hari ini atau sikapmu akhir-akhir ini? Nah, saya akan membuktikan itu. Apakah Dieng betul-betul ada bunga-bunga es di situ? Atau ternyata lebih indah bunga-bunga yang bermekaran di hatimu? Kepriwe? Jadi, kenalkan, ini namanya Puyol. Puyol kemarin baru disteril, jadi sekarang dia sedang merenung. Dan dia sedang merenung karena bijinya hilang, ya. Tapi titiknya masih berfungsi, alhamdulillah. Yol. Jadi ini seperti biasa kalau mau pendakian kita harus makan yang enak dan kenyang. Jadi saya sudah siapkan rendang semalam. Terus kita mau wadahi, packing dan kita berangkat. Yol. Salam dulu buat para penonton. Ini loh. Yol. Nah itu. Pujol. Puyol anaknya 2 sekarang. Satu namanya Balo, satu namanya Teli. Jadi anaknya Puyol adalah Balo Teli. Namanya. Saya juga sudah siapkan sambal dan buah-buahan. Jadi kesegaran sejati ketika di gunung adalah memakan buah-buahan, apalagi udah dikasih sambal rujaknya. Mantap bro. Buah-buahan ada jambu dan apel, sambal rujak dan rendang. Let's go. Kita menjemput satu teman saya karena sebenarnya tujuannya selain kita mencari bunga-bunga es yang lebih dingin dari bunga-bunga itu, saya juga lagi mau bikin iklan untuk suatu brand. Jadi iklannya seperti apa nanti akan tayang di Reels. Sama juga untuk sebuah perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Begitu, let's go teman-teman. Nah ini kita sekarang sudah ada di Purbalingga menjemput seseorang di balik setiap video-video yang tersedia atas iklan di reel saya atau di konten-konten saya. Orangnya nggak perlu tahu kamu, pokoknya orangnya lagi persiapan aja gitu. Nanti kamu perlu tahu hasilnya saja karena seniman sejati biasanya kayak gitu. Tidak perlu dikenal, yang penting karyanya mendunia. Kayaknya sih. Orang. Deleng. OTW menuju ke Dieng dari Purbalingga. Ini sekitar pukul 11.39. Saya juga mau memohon maaf kepada teman-teman kalau misalkan profil gambarnya terasa aneh dari awal ya, karena si kameramen magang ini baru di briefing sama kameramen tetap. Jadi setelah menjemput tadi, biasa namanya juga orang magang kan, pasti banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau salah terus, ya sudah, Anda mending libur seterusnya. Jadi ini udah diajarin tentang profil, terus tentang rumus FPS. Semoga sih gambar dan warnanya akan jauh lebih oke. Karena untuk sekarang editannya masih saya sendiri yang edit gitu. Tapi untuk profil gambarnya kan tetap tanggung jawab sih kameramennya yang megang kan. Oke, pokoknya intinya seperti itu. Kita akan melaju. Untuk nantinya kita akan packing ulang saat sudah di pos Patak Banteng. Let's go.
sebelum berangkat jangan lupa sampahnya dibawa turun. Oke, siap. Dan sekarang kita sudah ada di base camp Patak Banteng, jalur pendakian menuju ke Gunung Prau. Ini menuntaskan apa yang seharusnya dilaksanakan bersama Jawi Nur. Saya melakukan perjalanan lagi, dan kali ini seperti biasa saya akan membacakan puisi-puisi dari teman-teman yang sudah mengirimkan salam-salam harapan terbaiknya lewat sajak puisi di DM saya. Nanti tunggu saja, siapa tahu di situ ada pesan-pesan darimu. Let's go. Diiringi cahaya hangat senja 16.53, kita mau mulai pendakian Gunung Prau. Everyone is on their way back home. I started humming a song that takes me places that are still unknown. When everything feels cold. Jadi di perahu kan ada ojek nih ya, ojeknya itu tarifnya 15 ribuan, cuman yang ngojek itu kan banyak. Nah itu tuh ada urutannya, ini tadi agak lama karena hitung-hitungan. Dan sampai atas hitung-hitungannya belum kelar nih. Nih masih hitung-hitungan, ini sebenarnya siapa sih yang ngambil ojek? Dan agar pendakian kali ini lancar, dibaguskan atas segala yang terekam gambar dan juga terbawa pulang, dan juga proyek-proyeknya juga berhasil nih, karena ini pendakian membawa proyek. Semoga kita tetap bahagia saat pergi dan juga bahagia saat pulang. Berdoa dimulai. Amin. It feels like we are digging a hole. Tadi berangkat jam 5 dan jam 5:04 udah sampai pos 1. Wow. Sepertinya baca-baca pesan-pesannya nanti dulu ya. Baru 5 menit nih. Nantilah kalau udah agak-agak ngaso-ngaso gitu kita bacakan. Let's go. I'm sitting on the pavement all alone. Nothing can save us. Nothing can save us. Nothing can save us now. Dari warung kedua dari pos 1 dibacakanlah sajak titipan yang pertama, datang dari Tangguh. Tangguh. Teruntuk mbak-mbak yang sudah 5 tahun ku pendam dalam perasaanku. Nyatanya, lagi dan lagi diriku belum berani di hadapanmu, dan belum siap melihat kehadiranmu yang kini sedang bersama pilihanmu. Mungkin esok, lusa, atau kapanpun kuharap kita segera bertemu. Masuk ora Mas Fir? Ora. Jenengmu tok tangguh, tapi hatimu ora tangguh. Apaan? Dikit-dikit cuma mendam-mendam doang. Perasaan itu bukan ubi, jangan dipendam. Ademahe tonight. Kesenja dong. Nothing can save us. Nothing can save us. Nothing can save us now. Dan akhirnya pada pukul 18.28 sampailah di pos 2. Kenapa cukup lama tadi ya? Karena ngambil footage dulu. Terus sekarang kita di sini mau ngambil footage lagi karena ada rembulan di belakang kita. Santai dulu, bro. Jadi tadi sebenarnya udah mau baca puisi gitu, cuman ada orang lain malu. Makanya kita tunggu sampai mas-masnya tadi udah pada jalan dulu, baru akan bacakan puisi kiriman darimu. Dan karena suasana udah semakin dingin, kita pakai jaket dulu. Indah sekali, bro, ada purnama. Saya cukup takjub ya. Untuk pertama kalinya saya melihat gurat senja disertai purnama. Jadi di sebelah sana senja masih menyala, sebelah sini purnamanya sudah muncul. Jadi indah sekali. Jadi buat kamu yang sering berkata bahwa aku terlalu malam untuk kamu yang senja, tidak berlaku di sini. Ternyata malam dan senja
bisa bersatu. Berarti setiap perbedaan seharusnya bisa saling menyatukan agar menjadi sebuah keindahan. Nah, ini soundtracknya belum ketemu, gaya genjrengnya doang. Jadi tadinya udah mau baca lagi, ada mas-mas lagi. Tapi masnya udah pergi lagi, sekarang beneran nih mau bacain puisi. Lebih tepatnya salam ya, dari @tuan penguasa alias si Ibrahim nih. Untuk dia yang selalu saya nanti kedatangannya, dianya malah ke alamat yang tidak saya Sherlock. Entah kemana dan di mana dianya. Hahaha. Terasa sekali perihnya dari hahaha Anda ini ya. Kalau misalkan Anda ingin balik dicari, berarti dari awal Anda seharusnya menitipkan pesan untuk kembali. Kalau tidak pernah ada alasan untuk pulang, ya sudah pasti dia menghilang. Jadi kamu mau Sherlock seperti apapun, kalau sudah kamu bukan tujuannya ya, dia tidak akan berada pada pelukanmu. Jadi sudahlah, lebih baik kau kesini melihat purnama agar kau tahu bahwa masih ada cahaya yang bisa menerangimu. Belum ada soundtracknya. 14 derajat dari pos 2 Gunung Prau jalur Patak Banteng. Kami akan memulai pendakian kembali di pukul 19.16. Kita lihat apakah nantinya bunga-bunga es itu akan muncul, atau mungkin yang muncul adalah penyesalanmu yang lebih dingin dari semua raga yang tanpa pelukan itu. Wow. Soundtracknya manual dan entah lagunya siapa. Wow. Mata air yang sangat sejuk dan segar ini saya bacakan satu titipan yang menurut saya ini bukan pesan ya, tapi andai-andai dari Aini Hasanah. Kapan ya kita bisa akrab lagi dan gak seasing ini lagi, yang saling lihat IG story tapi gak saling sapa sama sekali. Wah, ini sering terjadi di generasi sekarang nih, karena kita terbentuk dari Mas lampunya mas mati lampu gitu, terbentuk dari karena kita sering terbentuk dari media sosial, alias kita mencintai dari tatap foto, kita mencintai dari video-video yang dia share, kita berandai-andai, berekspektasi. Jadi agak ngeri kalau kamu memang tidak bisa menata hati. Berhenti berandai-andai, tatap impianmu yang terdekat. Ini terlalu jauh kalau kamu mengharapkan sesuatu yang dulunya begitu akrab, sekarang cuma berharap. Tidak perlu. Pada akhirnya kamu harus telan kenyataan bahwa kamu kini hanya sebatas penonton story. Belum nemu soundtracknya. Nothing can save us. Nothing can save us. Nothing can save us now. 20.36. Sampai juga di pos 3 Cacingan. Canda dan cintamu kini cuma kenangan. Nyanyi sendiri soundtracknya. Rayakan pergantian pos dengan puisi-puisi kiriman. Ini selanjutnya dari Muhammad Aditya Lutfi @mamangkodit. Judulnya Lautan. It's okay kita di gunung tapi membacakan puisi tentang lautan. Lautan. Matanya indah rembulan terang, senyumnya tulus hias gemintang. Hatinya kuat tegar batu karang, langkahnya ombak-ombak tenang. Tuturnya lembut pasir daratan, kamu lautan. Dan kamu yang mengirim ini telah tenggelam tanpa bisa diselamatkan. Soundtracknya apa, ge? Nothing can save us. Nothing can save us. Nothing can save. Dan selanjutnya kita akan bacakan lagi salam-salam pesan-pesan. Kali ini dari Yosua Fatma Gunawan @jojo tepuh.
Tak mengapa, setidaknya aku berhasil membuat sayapmu yang terluka bisa kembali sembuh dan kau bisa kembali terbang dengan bebas. Semoga kelak kau tahu kemana arah engkau pulang. Enggak. Dengan sayapnya dia bisa mengepak ke hati yang dia inginkan. Dan ternyata bukan kau yang dia jadikan kepulangan. Maka menangislah. Air matamu jangan-jangan dari kemarin sudah lama mengering. Ayo, keluarkan. Jadilah air terjun. Luapkan, legakan. Dan setelah itu cari lagi seseorang yang betul-betul bisa menghargaimu tanpa harus kau rekatkan sayapnya, tanpa harus kau beri ruang tumbuhnya. Dia betul-betul tumbuh mendampingimu bersama. Belum ketemu soundtracknya. Dan pada pukul 22.06 sampai juga di Plawangan. Perasaan hilang digawa kenangan. Biasa banget. Sorry ya, masih cengep-cengep. Dari 3 ke 4 tuh kita, walaupun malam ya, udah disajikan banyak pemandangan yang nice. Damai lah pokoknya. Romantis, damai. Asik banget perahu. Dan akhirnya Selasa 1 Agustus pada 22.20 kami akhirnya sampai di camp area Gunung Prau jalur Patak Banteng. Kami pilih camping di area sini biar ketemu view-nya, karena besok akan jadi hari yang cukup panjang karena kita akan ngonten. Seperti yang tadi saya udah ceritakan, sebenarnya pendakian ini selain mencari bunga-bunga es, lalu membacakan pesan-pesan dan harapan dalam puisi sepanjang pendakian, dan juga bikin sebuah reels untuk produk. Mari kita santai dulu dan selamat datang di Gunung Prau. Kita sebenarnya udah mau makan persiapan, tapi tiba-tiba ada serangan babi. Jujur baru pernah ya babi sebanyak ini ngelilingin area tenda, dan mulai ngerasakin per tenda itu yang bagian itu aja udah dari tadi udah diserang. Nah, perkaranya adalah kami itu belum masukin barang-barang, masih di luar dan kami masih masak, makanya kita harus waspada. Sini cepet. Kayaknya kan mas 60-an. Aduh. Dancing slowly in the moonlight beneath the stars. Dan setelah makan yang sangat cepat barusan, akhirnya kami udah masuk ke tenda lagi dan udah mengamankan semua bahan makanan di dalam. Kami harus tidur karena besok akan menjemput sunrise. Jadi mari kita beristirahat. Dan di luar semakin dingin. Wah, gila. Ayo ngopi bentar lah, habis itu tidur. Guys, sampai jumpa besok pagi dalam sunrise yang indah sekali. Stars that lit up your eyes, the sweet scent of your skin filled up my lungs with ecstasy. I can't believe we were so young, maybe 20 something. We were living in a fantasy. I knew right from the start you were the other half of my heart. Ooh, half of my heart. Selamat pagi teman-teman. Tadi kami sudah bangun di pagi hari dan langsung bikin reels untuk suatu brand sepatu dari Indonesia. Brandnya keren banget, pokoknya nanti hasilnya ada di reels. Setelah itu kami santai-santai makan-makan dan ini lagi packing untuk pulang. Sebenarnya di sini saya juga mau membacakan puisi dari kamu-kamu semua yang udah ngirim, tapi malu.
Rame banget. Jadi mungkin nanti saya bacain deh. Mungkin di mobil kali ya pas perjalanan pulang gitu ya. Jadi sekarang kita packing dulu, nyantai bentar, setelah itu kita balik. Dan pada pukul 10 pagi tepat kami turun dari Gunung Prau lewat jalur Patak Banteng. If you believe in love, how will I feel it? If you believe in me, how will you let me in? If you are ready, how do I reach you? I'm thinking about us, you're thinking about it too. Higher and higher, I'm gonna raise the flag. Fire oh fire, send out a flare to find. Give me a reason, I'm gonna send a sign. Calling you over, calling you to my life. We're off and away, we'll run the world together. So off and away, come again, it's now or never. We're going away, you never know what we will find behind the line. Find behind the line. Dan akhirnya pada pukul 13.58 sampai juga di tempat saya parkir. Untuk perjalanan perahu kali ini sangat menyenangkan ya, karena entah kenapa ini ketiga kalinya saya ke perahu dan suasananya masih sama. Rasa setelah naiknya selalu romantis seperti biasanya. Dan untuk pamungkas episode perahu kali ini, saya bacakan dari Khotibul Umam @ulum313. Jika niat baikmu menjadi peluru yang menghardik ketenangan jiwa yang lain, kemudian tanpa secari kabar engkau disunyikan terasing dan terbuang, maka pergilah menepi, mengolah cahaya kembali, meraungi dirimu sendiri yang selama ini engkau tinggalkan. Pulanglah, kubur dalam dedamu, ziarahlah kepada batin jiwamu sendiri. Menepilah sejenak waktu, sampailah tahu, sampaikan jalan, menepilah ke dalam jauh, sampai relaku, relamu menyatu. Bagus banget. Dan lebih bagus lagi karena dikasih backsound ibu-ibu sedang memanggil temannya. Wow, betapa romantis kan kehidupan di sini. Terus untuk recap perjalanan perahu, kurang lebihnya per orang sekarang untuk naik itu Rp30.000. Ketika kamu parkir mobil itu Rp25.000 per malamnya parkirnya. Terus ojek 15.000 sekali berangkat, jadi PP itu per orang 30.000. Terus makanan minuman disesuaikan, kalau kamu memang porsinya lebih ya bawalah makanan lebih dan minuman lebih. Selanjutnya tinggal bebersih sebentar, setelah itu kita akan melaju pulang ke Purwokerto, Pura-Pura Legowo, melihat kenangan terpampang dalam foto. Wow. Give me a feeling, if you believe in me, hold me and let me in. Diiringi kabut tipis dalam rintik sendu hujan, saya akan beri kesimpulan atas pendakian kali ini. Kesimpulan yang pertama, tujuannya adalah mencari bunga-bunga es di area Dieng. Dan di Gunung Prau tidak ada, berarti mungkin di wilayah lain bunga esnya. Tapi apakah dingin? Tetap dingin. Ingat ya buat teman-teman yang pada mau main ke Dieng, ke Prau, Sikunir, jangan pernah percaya kalau kamu dibilang, oh Dieng mah sejuk. Tidak, Dieng itu dingin. Pastikan kamu bawa jaket yang double layer, jangan macam-macam kamu. Bukan sejuk, tapi dingin. Kesimpulan yang kedua adalah tentang bagaimana jalannya pembuatan konten kali ini. Mantap, lancar, pasti keren. Wow, saya sangat percaya bahwa hasilnya akan menggelegar. Yang bikin, yang ngedit adalah yang di belakang ini ya. Pada akhirnya, perahu masih sama. Perahu masih merangkul kepulangan atas kehilangan, menyambut atas rindu yang tak lagi disambut, dan juga tetap memberi elok pada hati yang berbelok. Dan di dinginnya, romantisnya, kami berbagi cerita. Terima kasih yang sudah menyaksikan Wira Cerita episode perahu kali ini. Sampai jumpa di pendakian penuh puisi lainnya. Tetaplah berbiasalah, berbahagialah. I'm gonna reach you. I got a feeling.